Kobaran api diketahui warga saat sudah membesar, meludaskan 4 rumah dan 2 ruang kelas madrasah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. 2 unit mobil damkar tiba di lokasi. Petugas langsung berusaha melokalisir kobaran api agar tak semakin merembet ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun warga menduga api berasal dari obat nyamuk bakar yang membakar kasur dari salah satu rumah yang dihuni pasangan lansia. Pasangan lansia Abu Kosim dan Naidah ikut menjadi korban mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Selang 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ahmad Hussein Lubis, Sumatera Utara, iNews melaporkan. Jasad wanita dicor dalam rumah disemayamkan di rumah duka usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dokter memastikan kondisi David, korban penganiayaan anak ex pejabat pajak, membaik, sementara Menko Polhukam Mahfud MD mendorong polisi menggunakan pasal penganiayaan terencana. Kepolisian Hong Kong menggelar operasi pencarian sisa potongan tubuh Abby Choi, model asal Hong Kong yang tewas dimutilasi. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ayah. Selamat pagi, gimana? Kita ini kayaknya serasi sekali nih warna bajunya ya. Betul, harus serasi, memberikan yang terbaik, terutama informasi-informasi penting buat pemirsa kita di rumah pagi ini. Benar sekali, kita sudah menyiapkan banyak sekali berita-berita hangat ya, dan yang pastinya kita hadir nih untuk pemirsa di rumah pada pagi hari ini, dan yang pastinya untuk melengkapi informasi Anda. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga sudah menghadirkan beragam informasi penting lainnya bersama saya Gede Satria. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kami awali iNews Pagi hari ini dengan informasi akibat banjir dan tergerus air luapan Kali Ciliwung, rumah berlantai 2 di Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur ambruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Rumah berlantai 2 di Jalan Tanjung Lengkong, Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur, ambruk tergerus air sungai Ciliwung. Seluruh bangunan hancur dan perabotan rumah terbawa arus luapan Kali Ciliwung. Peristiwa terjadi pada Senin sore saat banjir melanda kawasan Bidara Cina saat air sungai Ciliwung meluap. Saat musibah terjadi, penghuni rumah sedang tidak berada di lokasi. Sebelum ambruk, warga sekitar mendengar retakan kaca jendela yang diikuti bunyi gemuruh. Banjir emang kali pas besar ini rumah emang rubah posisi, udah rubuh sekali. Ini kedua kalinya nih. Udah pernah roboh juga? Udah pernah roboh juga. Dulu depannya saungnya kena. Sekarang? Ini rumah gedenya udah kena. Ini semua rumahnya ambles, Pak? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menumbangkan pohon setinggi 10 meter di Jalan Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta Timur. Batang pohon menutup ruas jalan hingga mengganggu lalu lintas. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, pertamanan, dan PPSU memotong badan pohon angsana yang tumbang berketinggian sekitar 10 meter dan diameter 1 meter di Jalan Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa sore. Batang pohon menutup kedua jalur Jalan Raya Bogor dari arah Cililitan menuju Ciracas maupun sebaliknya. Hal ini membuat kemacetan hingga 3 km. Petugas kepolisian terpaksa mengalihkan kendaraan. Ya kalau yang dari arah BGC masih lumayan terkendali. Namun arah dari Ciracas, depan Polsek, yang arah ke BGC sebaliknya agak rendah.
Evakuasi berlangsung lama karena ukuran pohon yang besar dan hingga ke akar. Kabel udara juga sempat tertarik ke tengah jalan. Terus ada bunyi keretak-keretak langsung tumbang. Terus ada satu orang yang naik motor. Itu untungnya orangnya itu ke bawah sama ini kabel. Jadi keseret sama kabel. Itu kalau nggak ada kabel, mungkin orangnya udah ketiban sama kayu itu. Oh, udah ketiban. Tapi motornya nggak kenapa-napa juga, orangnya nggak kenapa-napa. Alhamdulillah nggak kenapa. Alhamdulillah ya, selamat ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pohon besar ini berhasil dievakuasi selama 1 jam. Angin kencang juga melanda wilayah lainnya seperti di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Tiupan angin yang kencang sempat membuat pohon-pohon besar yang berada di kawasan ini berguncang tak beraturan. Warga mengaku angin kencang sudah terjadi sejak Sabtu lalu dan khawatir karena di lokasi ini banyak pohon-pohon besar. Pemirsa, banjir melanda sejumlah daerah di ibu kota dan sekitarnya. Banyak momen menarik di tengah banjir dan berikut informasinya. Tidak hanya manusia, hewan pun juga butuh bantuan evakuasi di kala banjir. Aksi heroik dilakukan anak-anak SD Negeri 6 Duren Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat yang mengevakuasi kucing dari banjir di Blok Duren Jaya. Aksi bocah-bocah itu pun semakin menggemaskan karena mereka mengevakuasi kucing menggunakan tandu dan bergotong royong. Sementara itu di tengah banjir yang melanda, seorang bapak dikagetkan dengan seekor ular yang melintas di kakinya saat banjir di Mutiara Gading Timur, Bekasi. Dari rekaman kamera pengawas, nampak ular tersebut terus melintas di tengah banjir tanpa ada warga yang menyadarinya. Diduga akibat alami remblong, pemirsa, truk tronton bermuatan palet di Cianjur, Jawa Barat menabrak rumah makan dan kendaraan dari arah berlawanan di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur. Akibat kejadian tersebut, sang sopir truk meninggal dunia di lokasi. Truk tronton bermuatan palet mengalami remblong menabrak mobil box dan rumah makan di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat, Selasa siang. Peristiwa bermula saat truk kontainer yang membawa palet melaju di jalan menurun dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Truk yang diduga mengalami remblong ini oleng ke kanan dan menabrak sebuah angkutan kota. Namun truk tak dapat dikendalikan hingga truk kembali oleng ke kanan menabrak truk box yang ada di depannya. Truk terhenti setelah menghantam warung makan yang berada di kiri jalan. Akibat hantaman truk, warung makan rusak parah. Akibat kejadian itu, sang sopir truk tewas di lokasi akibat terjepit badan truk. Sementara penghuni rumah makan serta sopir mobil box mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Cianjur untuk perawatan medis. Kejadian wingbox yang di belakang kami dari arah Sukabumi menuju Cianjur oleng ke kanan menabrak dulu angkot. Setelah itu melambung ke kanan, di sebelah kirinya ada light truck menabrak ke kanan, light truck ke kiri, light truck ini ke belakang kanan dan nabrak rumah makan ya. Siap rumah makan Padang. Akibat musibah ini, arus kendaraan dari arah Cianjur maupun dari arah Sukabumi sempat mengalami kemacetan. Pemirsa, sebuah mobil plat merah di Klaten, Jawa Tengah terlibat tabrak lari. Di Purwakarta, Jawa Barat, mobil dinas PNS menabrak angkot yang membawa rombongan pelajar. Sebuah mobil plat merah yang dikemudikan seorang PNS terlibat tabrak lari di Klaten, Jawa Tengah. Kini pengendara mobil berhasil diamankan petugas lalu lintas Polres Klaten untuk dimintai keterangan. Pelaku sebelumnya terlibat tabrak lari dengan pengendara motor dan terekam CCTV dan viral di media sosial. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, mobil dinas pegawai negeri sipil Pemkab Purwakarta menabrak mobil angkot yang membawa rombongan pelajar sekolah dasar di Jalan Arteri Purwakarta, Subang.
Akibat kecelakaan ini 12 orang luka-luka langsung dibawa ke 2 rumah sakit terdekat. Karena ngantuk, terburu-buru, jadi kejar waktu juga. Di sana katanya kenceng mobil-mobil yo. Tiba-tiba pas di sini nih, di sana ada rombongan angkot. Tiba-tiba si mobil langsung ambil ke kanan. Yang mana ambil kanan? Yang mobil yo plat merah. Sedangkan 2 bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Pulderek Jasa Marga depan gerbang tol Jatiluhur. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Pemirsa, polisi hingga kini masih mendalami kasus pembunuhan terhadap 2 wanita yang dicor di dalam rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara di rumah duka, keluarga serta kerabat terus berdatangan melihat jenazah korban untuk terakhir kalinya. Suasana duka menyelimuti kediaman salah satu korban pembunuhan bernama Yusi di perumahan Pulau Gebang Indah, Blok J13, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa malam. Jenazah Yusi disemayamkan di rumah duka usai dilakukan otopsi di ruang forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak keluarga mengatakan pemakaman akan dilangsungkan pada Rabu pagi ini di TPU Malaka, Pondok Kelapa, Duren Sawit. Diketahui sebelumnya 2 wanita yakni Yusi dan Heni ditemukan tewas di dalam rumah dengan kondisi tubuh dicor di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini penyelidikan masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Insya Allah jam 7.30 akan disolatkan di masjid perumahan kami. Dan setelah itu jam 9 akan dimakamkan di Rawadas, Pondok Kelapa. Jasad 2 wanita yang ditemukan dicor di rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Sementara polisi masih menyelidiki motif pembunuhan 2 wanita tersebut. Dua jasad wanita yang diduga dibunuh dan dicor di dalam rumah kontrakan di Jalan Nusantara 3 Kafling, Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Kedua korban adalah Herni Purwaningsih, 48 tahun warga Cakung, dan Yusi, 45 tahun warga Pulau Gebang. Keluarga korban yang menyaksikan jenazah keluar dari ambulans tak kuasa menahan tangis, bahkan kakak korban dari almarhum Yusi nyaris jatuh pingsan. Di sisi lain, polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Terduga pelaku bernama Permana ditemukan tewas di lokasi kejadian dengan luka sayatan di tangan. Jasad terduga pelaku kini tengah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami masih melakukan pemeriksaan. Ini kan sedang masih olah TKP. Secara komprehensif, interprofesi, kita hubungi dari Bidokes Polda, dari Puslapor, dan kita memastikan korban yang di bawah tangga ini untuk kita lakukan otopsi juga. Kita akan bongkar ini. Kasus pembunuhan 2 wanita yang jasadnya dicor terungkap dari kecurigaan suami salah satu korban, Yusi, karena istrinya tak kunjung pulang usai izin pamit mengaji bersama rekan-rekannya. Suami Yusi bernama Heri kemudian berusaha menghubungi teman pengajian korban, namun tidak ada yang mengetahuinya. Hingga akhirnya Heri bersama anaknya melacak keberadaan korban melalui ponsel. Kami melihat ada gundukan coran yang nggak wajar di bawah tangga. Nah, dan saya kami lihat dalam kamar apa mana
setelah memotong urat nadi tangan. Belakangan beredar rekaman CCTV saat kedua korban masuk ke rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor bersama terduga pelaku. Polisi bersama suami korban dan warga berhasil menemukan jasad korban keadaan dicor di bawah tangga korban dengan keadaan cor masih basah pada Senin malam. Polisi menemukan terduga pelaku yang tergeletak dengan luka sayatan di tangan diduga bunuh diri dan barang-barang milik korban di lokasi kejadian. Polisi pun masih menyelidiki motif pembunuhan ini. Ribuan keluarga korban kerusuhan Sinagma Papua tuntut proses hukum kerusuhan yang menewaskan belasan orang. Akibat aksi massa ini, pemirsa, perkantoran terpaksa tutup. Ribuan keluarga korban kerusuhan Sinagma Wamena bergerak dari Sinagma menuju lapangan pendidikan Wamena. Polisi dan tentara menyiagakan personilnya di setiap sudut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi massa ini membuat seluruh aktivitas terganggu hingga perkantoran tutup. Kalau negara ini mau buktikan keadilan yang sebenarnya terhadap orang Papua, silakan buktikan singkat-singkatnya itu dalam 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau lewat, berarti internasional intervensi untuk buka kuburan itu. Itu yang kami minta. Karena kami keluarga korban 9 sudah serahkan untuk otopsi. Tapi kalau tidak ada, negara ini kalau tidak respon baik, hukumnya baik, maka negara tidak mampu untuk selesaikan masalah-masalah yang terjadi, penembakan yang terjadi ilegal di Papua. Lebih khusus Wamena. Aksi massa ini diterima oleh pejabat gubernur Papua Pegunungan, beberapa bupati, Kapolres Jayawijaya, dan Dim 1702 Jayawijaya, serta tokoh intelektual Lapago. Semua catatan kita sudah terima, apresiasi, aspirasi secara profesional sudah terima, dan proses hukum akan berjalan, dan di dalam proses hukum itu akan ada keadilan di sana. Siapapun akan diadili. Karena itu, sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat Jaya, sekaligus juga mantan Lani Jaya, kita dari sini akan berembuk dan kita jadi satu, sebagaimana kita bisa membantu pihak Lani Jaya. Dari sana kita akan berbicara bagaimana menyelesaikan secara budaya semuanya, diatur oleh senior tokoh gereja yang ada. Massa menuntut kasus ini diproses dengan hukum budaya dan hukum nasional. Tuntutan hukum budaya berupa denda materi, sedangkan tuntutan hukum nasional untuk memproses pelaku dalam hukum pidana. Pemirsa, kurang lebih 3 pekan proses negosiasi penyelamatan pilot Susi Air masih belum membuahkan hasil. Menurut Panglima TNI, salah satu kendala anggota KKB bercampur dengan penduduk. Kurang lebih 3 pekan, proses negosiasi penyelamatan pilot Susi Air masih belum membuahkan hasil. Sementara posisi Sandra masih terus dibawa kelompok kriminal bersenjata berpindah-pindah tempat. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan, KKB tersebut memakai strategi berpindah-pindah titik yang bercampur dengan warga. Maka dari itu, operasi penyelamatan bukanlah hal yang mudah. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga menjelaskan tak ada target waktu tertentu untuk menyelamatkan Philips. Sebab kondisi di lapangan tidak mudah lantaran KKB berlindung di masyarakat. TNI tidak ingin malah penduduk yang menjadi korban. Ya, kita usahakan dicari karena tentunya di dalam situasi seperti ini mereka ini kan bercampur dengan masyarakat. Sehingga TNI juga harus hati-hati di dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelamatkan itu. Nah, kita optimalkan prajurit yang berada di sana. Karena yang kita hadapi juga bukan musuh yang tetap kemudian bisa berhadapan, bukan. Ya, jadi gerombolan yang tempatnya berpindah-pindah dan bersama-sama dengan penduduk. Nah, ini kan tidak mudah untuk mengambil dari penduduk ini. Kapten Philips bersama 5 penumpang Susi Air hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan pada 7 Februari 2023.
Pesawat Susi Air tersebut diduga dibakar oleh KKB pimpinan Agyanus Kagoyaf. Semua penumpang telah dievakuasi kecuali sang pilot, Kapten Philips. Teror KKB bukan kali ini saja terjadi. Dalam 1 tahun terakhir, total ada 5 serangan. Serangan pada tanggal 26 Maret, 2 orang anggota TNI tewas dan 8 luka-luka. 22 April, serangan KKB ke pos Satgas Kodim Mupe menewaskan 1 anggota TNI. Sementara pada 16 Juli 2022, 12 warga sipil tewas akibat tembakan KKB di Kenyam. Pemirsa, 5 orang termasuk balita terluka akibat ledakan tabung setrika uap di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Ledakan tabung setrika uap terjadi di rumah usaha laundry di Jalan Manekru, Mulaboh, Aceh pada Selasa malam. Akibatnya 4 karyawan laundry menderita luka bakar yang cukup serius. Selain 4 karyawan, seorang balita turut menjadi korban. Seluruh korban kini berada di Rumah Sakit Cut Nyadin. Untuk memastikan penyebab dari ledakan tabung setrika uap, jajaran Polres Aceh Barat langsung menggelar olah TKP. Dugaan sementara ledakan berasal dari pipa uap yang lupa dimatikan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan membawa beberapa barang dari lokasi kejadian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bersumber daripada pipa yang tersambung oleh mesin uap laundry tersebut. Untuk korban saat ini sudah kita larikan ke rumah sakit untuk tindakan pertolongan awal, dan luka-lukanya pun luka-luka daripada serpihan-serpihan daripada pipa tersebut. Kondisinya untuk saat sekarang ini yang satu masih dalam tahap observasi IGD karena lukanya hanya luka bakar ringan di tangan. 4 lagi dirawat di ruang bedah dengan kondisi ada yang sampai 45% luka bakarnya. Satu lagi pasien anak saat ini juga dirawat. KPK akan periksa Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak, ayah tersangka kasus penganiayaan berat terkait kekayaannya yang fantastis. News Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.